Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus bertemu kembali kita di rumah Tuhan. Satu kesukaan besar ketika kita boleh menghadap kehadirat-Nya. Kita akan siapkan hati kita, karena tidak ada waktu yang terindah selain waktu kita di hadapan hadirat-Nya. Dia yang punya nama yang terindah, Dia yang punya kuasa yang terdahsyat. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah Tuhan atau bahkan di rumah masing-masing, Tuhan hadir untuk Bapak dan Saudara semua. Kita akan terima kuasa ilahi di rumah kita masing-masing. Jangan khawatir, kuasanya tidak dibatasi apapun, waktu, kesempatan, semuanya ditembus oleh kuasa ilahi. Kita akan terima kehadiran Roh Kudus di hati kita masing-masing. Satu pujian, namamu indah ya Yesus, hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Haleluya Yesus. Kau
Tuhan Yesus, sungguh waktu ini adalah waktu yang terindah ketika kami berada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Jikalau saat ini Tuhan izinkan kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala sesuatunya telah Tuhan atur sedemikian rupa. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera buat kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami merindukan Tuhan Yesus hadir di rumah kami masing-masing. Kami tidak bisa berjumpa dengan saudara seiman kami Tuhan, tetapi kami percaya kasih setia-Mu mengikat kami. Dimanapun kami berada, di situ Tuhan juga ada. Kami bersyukur Tuhan, jikalau saat ini Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Kami yang hadir dengan suami, istri, anak-anak, orang tua. Saat ini kami bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Kami berterima kasih Yesus, Engkau hadir di rumah kami. Engkau hadir di kediaman kami. Terima kasih. Kami mengakui-Mu Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalangi kami untuk bertemu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merasakan cinta kasih-Mu, pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Ketika di luar sana banyak ketakutan, banyak malapetaka, banyak kematian, tetapi kami memandang salib Tuhan. Kami telah mati bersama Engkau dan kami hidup di dalam kemenangan besar. Kami percaya kuasa darah-Mu Tuhan menutup bungkus hidup kami, sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Kami percaya Tuhan Yesus, Allah Bapa, Putra dan Roh, untuk melindungi kami sepanjang perjalanan kami. Ini kami Tuhan, kami hadir di kebaktian raya, di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kami masih boleh bertemu Tuhan Yesus. Saat ini hati kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami ingin menyembah Tuhan. Kami tidak ingin dibatasi apapun untuk menyembah dan memuji, beribadah kepada-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu bertemu Engkau. Kami rindu kiranya Tuhan tumpang tangan atas kami, atas keluarga kami, atas rumah kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Walaupun kami tidak bisa hadir di tempat itu Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami dan keluarga. Kiranya tetap diberi kasih karunia oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Kami ingin bertemu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, satu hal yang kita rindukan ketika kita bertemu Tuhan adalah ketika firman Tuhan ditaburkan. Itulah kerinduan terbesar kita, karena Dia datang lewat firman-Nya. Firman Tuhan berkata, kita hidup bukan karena roti, kita bukan hidup karena apapun yang ada di dunia ini, tetapi kita hidup karena firman Tuhan yang Tuhan berikan dan Tuhan taburkan setiap saat. Ini saat kita untuk menyiapkan hati kita. Kita akan terima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan satu pujian. Haleluya.
hati kita yang rindu untuk bertemu Tuhan, bagaikan tanah kering dan akan disegarkan oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Hadirlah di sini Roh Kudus, penuhi kami. Seperti rusa yang harum, rindu aliran sungai-Mu.
Karena kami percaya firman-Mu punya kuat kuasa untuk kami, membaharui hidup kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, membuat kami kuat. Karena firman-Mu punya kuat kuasa. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami hanya tergantung pada firman Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami, kami membuka jiwa raga roh kami untuk ditaburi firman Tuhan. Kiranya firman-Mu tumbuh di dalam ladang hati kami yang paling subur Tuhan. Kami rindu benih firman-Mu tumbuh, berkembang, berbuah. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan waktu buat kami untuk bertemu Tuhan dan menikmati mana surgawi. Kami berdoa untuk gembala, Bapak Gembala kami yang akan melayani firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai. Apapun yang keluar daripadanya adalah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan berjudul Tetap Sabar di Masa yang Sukar. Mari kita akan memperhatikan, menyimak bacaan firman Tuhan kita pada saat ini dari kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 saya akan bacakan bagi saudara. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, mengajarkan, menasehatkan agar kita menjadi umat Allah yang sabar di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan. Hari-hari ini kita merasakan bahwa di mana-mana kesulitan semakin meningkat dialami oleh banyak orang. Karena pandemi ini masih terus berlangsung, saudara-saudara, dan rupanya masih akan terus berlanjut beberapa waktu ke depan ini, sehingga menimbulkan banyak kesulitan. Apalagi muncul varian baru corona dari India, yang kita seringkali dengar itu adalah varian Delta, mudah menular, sangat mudah menjangkiti masyarakat di sekitar kita, saudara-saudara. Dan kita tahu itu pada akhirnya berhubungan dengan masalah ekonomi. Saudara-saudara, keluarga yang terpapar harus meninggalkan pekerjaannya, harus dirawat, harus isolasi mandiri, ya. Dan pada saat yang sama tidak ada pemasukan, bersamaan dengan itu pula pengeluaran pun juga dikeluarkan karena harus membeli obat-obat yang dibutuhkan. Saudara-saudara, dan kita melihat banyak pegawai-pegawai di mal-mal. Saya lihat videonya, mereka terpaksa harus dirumahkan, banyak yang dipecat. Saya kemarin melihat video bagaimana pegawai dari sebuah gerai Matahari, ya, satu persatu mereka harus berhenti dari pekerjaannya karena ternyata Matahari merasa imbas yang sangat kuat sekali, ya, lebih besar pasak daripada tiang. Pemasukan semakin kecil, pengeluaran tetap besar untuk membiayai biaya operasional perusahaan. Sehingga banyak sekali karyawan yang harus dirumahkan.
Saudara, kita mendengar bagaimana giant di berbagai tempat ditutup, ya, dan ini menimbulkan banyak kesulitan bagi banyak orang, kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Belum lagi yang terpapar dengan virus corona ini. Belum lagi banyak di antara mereka yang tidak tertolong. Saya sangat sedih sekali mendengar informasi berita kemarin di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Jogja. Saudara-saudara, ternyata di sana rumah sakit kehabisan stok oksigen. Sehingga dalam waktu 1 hari, ya, 64 pasien corona meninggal dunia. Dan kemudian mereka harus dikuburkan, antri untuk dikuburkan satu persatu, saudara. Pada hari yang sama kemarin di Jombang juga terjadi hal yang sama, dan di banyak tempat terjadi hal yang mirip seperti itu. Saudara-saudara, para tenaga kesehatan juga kasihan, mereka kerja lembur, ya. Padahal sementara pemerintah memberikan program WFH, work from home, tapi bagi tenaga kesehatan betul-betul WFH, work from hospital. Mereka bekerja dari rumah sakit, mereka tidak bisa libur untuk pekerjaan mereka karena banyak tenaga kesehatan yang terpapar dengan virus ini. Belum lagi kita melihat anak-anak kita yang masih sekolah, yang sebenarnya rencananya sudah tatap muka, diperpanjang lagi. Sehingga muncul sebuah perkataan-perkataan, ya, di tengah-tengah masyarakat kita, generasi ini generasi yang tidak pandai. Mengapa? Karena sekolahnya online, sehingga apa yang mereka dapatkan dari sekolah daring ini tidak maksimal. Saudara-saudara, ini semua berimbas pada seluruh aspek kehidupan kita. Ini tidak mudah, ini situasi yang sulit. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini memberikan sebuah nasihat yang sangat penting kepada kita, yaitu agar kita bersabar dan bertekun di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Dari beberapa ayat yang kita baca ini, kata bersabar itu dalam bahasa Yunaninya makrotumeo, ditulis 4 kali, saudara-saudara. Kata bertekun, hupomone, ditulis 2 kali. Sehingga dengan kata lain, 6 kali Allah mengatakan itu berulang-ulang dalam beberapa ayat yang kita baca. Itu berarti bahwa Allah ingin kita mengembangkan sebuah karakter untuk bersabar, kesabaran ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabar, saudara-saudara, itu berarti tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati dan tabah. Tapi ada arti kedua, kata sabar berarti tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Saudara-saudara, nah, karakter inilah yang Tuhan mau untuk kita kembangkan, ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, mengapa sifat sabar ini harus ada dalam kehidupan kita? Karena 3 alasan. Yang pertama, karena sifat sabar ini adalah sifatnya Allah sendiri. Ya, seperti dikatakan dalam Keluaran 34 ayat yang ke-6, dikatakan Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Saudara-saudara, jadi Allah kita itu penyayang, pengasih, panjang sabar. Itu adalah karakter Allah. Artinya, anak Tuhan yang punya sifat panjang sabar ini mencerminkan karakter Allah. Dengan kata lain, kalau kita sebagai anak Tuhan tidak mempunyai sifat yang panjang sabar, saudara, itu jelas hidup kita tidak bisa menjadi kesaksian bagi dunia ini. Karena kita tidak bisa menampilkan karakter Kristus kepada dunia. Yang kedua, mengapa sifat panjang sabar harus ada dalam diri kita? Yang pertama, karena ini sifat Allah. Yang kedua, karena ini adalah sifat yang terpuji. Saudara-saudara, ya, seperti dikatakan di dalam Amsal pasalnya yang ke-16. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudara, kita tahu pahlawan itu orang yang hebat, ya, bisa mengalahkan musuh. Tapi orang yang sabar itu lebih hebat lagi, karena dia mengalahkan musuh terbesar dalam hidupnya. Siapakah musuh terbesar?
dirinya sendiri, kedagingan, keegoan, keegoisan, hawa nafsu itu bisa dikalahkan. Saudara-saudara, karena itu dikatakan bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Dan ini adalah sifat yang terpuji. Nah, sifat yang ketiga adalah mengapa sifat sabar ini harus ada dalam diri kita. Yang pertama itu sifat Allah, yang kedua itu sifat yang terpuji, dan yang ketiga ini adalah buah roh. Saudara-saudara, seperti dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Artinya itu hasil karya Roh Kudus dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, yang hati kita, hidup kita ini suka memuji, menyembah Tuhan. Dengan kata lain, sifat kesabaran, karakter kesabaran dalam diri kita itu bisa dijadikan tolok ukur sampai sejauh mana Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga saudara, kalau kita menjadi orang yang mudah marah, kita menjadi orang yang tidak sabar, maka coba barangkali itu bisa diperiksa. Jangan-jangan hubungan kita dengan Tuhan sedang jauh, saudara-saudara. Jangan-jangan pagi tadi waktu kita mengawali hari belum sungguh-sungguh ketemu Tuhan. Saudara, itu dampaknya besar sekali. Karena itu, saudara, kesabaran itu bisa menjadi tolok ukur sejauh mana kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan, sabar terhadap hal apa yang harus kita miliki dalam kehidupan kita ini? Kita harus sabar terhadap 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus sabar terhadap sesama kita. Saudaraku, saya menemukan satu ayat di dalam kitab Kolose, pasalnya yang ketiga. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara. Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat penting dalam ayat ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kita hidup di tengah-tengah sesama yang penuh dengan kelemahan, saudara-saudara. Penuh dengan kekurangan. Dan Tuhan mau kita mengembangkan sikap kesabaran ini. Ya, apalagi di sekitar kita banyak orang yang punya kelemahan dalam perkataan, perbuatan. Ada di antara mereka yang seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, atau bahkan kadang-kadang apa yang mereka lakukan itu disengaja, diulang-ulang lagi untuk menyerang kita, merugikan kita. Saudara-saudara, namun apapun itu, Tuhan mau kita bisa menahan diri. Kita sabar, saudara-saudara. Kita tetap bisa mengontrol emosi kita, saudara-saudara. Karena dalam kitab Amsal, kalau kita kembali ke kitab Amsal tadi pasal yang ke-15, saya akan bacakan bagi saudara. Amsal pasal 15 ayat yang ke-18. Ya, di sini dikatakan demikian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Si pemarah itu membangkitkan pertengkaran, saudara-saudara. Karena orang kalau marah itu menimbulkan kemarahan pula ya dalam diri orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika ngomongnya kasar, memancing perbantahan, pertengkaran, maka seringkali orang-orang yang lain terpancing untuk marah. Nah, disinilah sikap Kristen kita diuji. Dan sikap Kristen kita harus ditunjukkan, ditampilkan karakter Kristus, yaitu kesabaran. Saudara-saudara, orang yang sabar itu tidak mau membalas dendam, tapi lebih memilih untuk melepaskan pengampunan. Dan Tuhan ajarkan itu dengan jelas sekali dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5. Saudaraku, saya akan bacakan ayat ini bagi saudara. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 39 dikatakan, Matius pasal yang ke-5 ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini bukan berarti hurufiah, saudara. Ketika orang memukul, menampar pipi kanan, pipi kiri, kita serahkan, enggak. Tapi artinya adalah bahwa kita jangan kalah dengan kejahatan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan.
membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan dikatakan di ayat 44, demikian, tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengasihi musuh. Oh saudara, ini perintah yang sulit, bertolak belakang dengan prinsip kehidupan dunia ini. Dunia berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita, saudara-saudara? Bagaimana kita bisa bersabar melihat kelakuan mereka yang sangat jahat? Saya mau bilang secara manusia ini memang tidak mungkin. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita adalah manusia Allah. Kata Paulus kepada Timotius, man of God. Maksudnya adalah bahwa kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Allah terus, maka kita bisa memiliki kasih Allah dalam hati kita. Seperti kasih yang ada dalam hati Yesus ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Saudara-saudara, betapa luar biasa kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Dan kalau kita punya kasih Kristus itu, kita akan dimampukan untuk bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Kasih itu sabar. Paulus katakan itu dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Saudara-saudara, dan itulah yang harus kita tampilkan setiap hari dalam perjumpaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara, maukah saudara kita diproses melalui keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan ini? Keadaan-keadaan orang-orang yang menyebalkan kehidupan kita, saudara-saudara. Tetap memberikan respon yang positif, yang sabar terhadap mereka. Karena saya ingin saudara tahu satu hal, bahwa saudara-saudara, seringkali orang-orang yang menjengkelkan itu adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji kehidupan kita. Mereka Allah Tuhan loh, saudara-saudara. Kalau kadang kita berjumpa dengan orang yang menjengkelkan, kita berkata, wah ini dipakai setan menjengkelkan saya, melukai saya. Enggak, saudara. Kadang-kadang Tuhan pakai mereka untuk menguji kita, menumbuhkan karakter kita. Bukankah Yusuf menyadari itu dalam Kejadian pasal yang ke-50 ketika dia berkata kepada saudara-saudaranya, bukan kamu yang mereka-rekakan yang jahat, memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah menyuruh aku untuk mendahului kamu. Allah memakai kamu untuk membuat aku mendahului kamu sampai ke Mesir supaya terselamatkan dari musibah kelaparan yang masih bertahun-tahun ini. Saudara-saudara, Yusuf menyadari prinsip itu. Ya, kadang-kadang ada orang-orang jahat kepada kita, Tuhan pakai mereka untuk membentuk karakter kesabaran kita. Jadi terhadap apakah kita harus sabar? Saudara-saudara, terhadap sesama yang pertama. Yang kedua, kita harus sabar terhadap Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita aneh dengan istilah ini ya, tapi saya mau jelaskan kepada saudara. Mengapa kita harus sabar terhadap Tuhan? Karena Tuhan itu berjalan dalam waktunya. Saudara, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Saudara, dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara-saudara, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada sebuah survei yang pernah diadakan, saudara, penelitian dan angket dibagikan kepada 1.000 orang untuk mengisi survei itu, dan ditemukan bahwa orang akan kehilangan kesabaran ketika dalam sebuah antrian dia menunggu lebih dari 17 menit. Mungkin menunggu di antrian di bank, di teller di bank, saudara menunggu antrian di SPBU, ya, menunggu antrian di kasir dan lain sebagainya. Begitu 17 menit setelah itu biasanya orang gelisah dan tidak sabar, saudara-saudara. Beberapa yang ngantri di kasir, di supermarket, kadang-kadang sudah lebih dari 17 menit, barang belanjaan ditinggalkan begitu aja. Ya, karena dia tidak sabar. Saudara-saudara, atau ada banyak orang yang kehilangan kesabaran setelah 9 menit menunggu di telepon. Jadi ada, kalau kita telepon, kemudian ada seorang yang
berkata kepada kita di telepon, tunggu sebentar ya, saya akan carikan barangnya. Kemudian kita suruh nunggu di telepon, saudara-saudara. Sampai 9 menit, kadang-kadang kita sudah kehilangan kesabaran itu. Yaitu surveinya. Saudara-saudara, kalau saya ini mungkin tidak sampai 9 menit ini saudara. Saya mungkin 1 menit, waduh, sudah nggak sabar. Karena detik per detik yang berjalan itu pun juga biaya yang dikeluarkan untuk menunggu orang itu kembali berbicara kepada kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam hidup sehari-hari kita seringkali menjumpai bahwa sikap tidak sabar itu dianggap sesuatu yang lumrah, yang umum, ya. Karena zaman sekarang ini, saudara, serba cepat, serba instan, ya. Cepat, tepat, dapat, sikat, embat. Wah, itu prinsipnya orang zaman sekarang, saudara-saudara. Kita mulai melupakan filosofi yang sangat bagus, ya, filosofi Jawa yang berkata alon-alon waton kelakon. Tapi kita maunya segera dilakoni, saudara-saudara. Tidak mau nunggu, segera dikerjakan, saudara-saudara. Tapi kita tidak sadar, ketidaksabaran itu seringkali membuahkan kesalahan dalam kehidupan kita. Ketidaksabaran seringkali menghasilkan kerugian-kerugian, kesalahan-kesalahan tidak perlu yang kita lakukan. Coba saudara ya, saya bertanya kepada saudara, dan saudara tolong jawab dengan cepat ya. Jawab dengan cepat. Yang diserahkan Abraham di atas gunung Moria, Ishak atau Ismail? 1, 2, 3, jawab. Iya kan, salah kan saudara-saudara? Mungkin banyak di antara saudara yang menjawab Ishak. Ya tidak salah sih, artinya rencananya Ishak yang diserahkan. Tapi sebenarnya bukan Ishak yang diserahkan. Ada domba yang tersangkut di semak belukar, itu yang diserahkan, dikorbankan. Dan sebenarnya itu mengandung unsur nubuat ya, yang menuju kepada Tuhan Yesus. Karena ketika Yohanes Pembaptis berjumpa dengan Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis berbicara kepada banyak orang, menunjuk kepada Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Saudara-saudara, nah kalau kita tidak sabar, seringkali jawaban kita jadi keliru ini saudara-saudara. Saudara, kita harus belajar sabar supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Satu kali ada beberapa orang naik pesawat helikopter, saudara-saudara, dan ternyata di tengah penerbangan itu helikopter mengalami masalah kerusakan mesin. Dan kemudian pilotnya datang ke ruang tengah dan memberitahu penumpang yang ada 3 orang penumpangnya dan berkata, Bapak-bapak mohon maaf bahwa helikopter ini mengalami kerusakan mesin. Saya sudah punya parasut, saya akan terjun duluan. Nah, di sini ada 3 orang dan di sini ada 2 parasut. Silahkan, siapa yang cepat dia dapat. Akhirnya pilotnya langsung lompat dulu, saudara-saudara. Dia lompat dan dia selamat karena pakai parasut itu. Dan kemudian tiba-tiba sisa 3 orang, seorang pengusaha langsung mengambil 1 tas ransel dan dipakai oleh dia. Maaf ya, saya ini adalah seorang pengusaha. Urusan saya banyak, perusahaan banyak, janji-janji saya banyak juga. Sudah, saya pergi dulu. Saya harus selamat, menyelamatkan perusahaan saya. Dia langsung terjun, saudara-saudara. Dan kemudian tinggal 2 orang. 1 orang pendeta yang sudah tua, dan satunya adalah seorang anak pemuda pramuka. Saudara-saudara, kemudian pemuda ini tenang-tenang saja, dan pendeta ini berkata kepada anak muda ini, anak muda, saya sudah tua, dan kamu masih muda. Lebih baik ransel parasut ini buat kamu saja, pakai, kamu terjun, dan kamu selamat temui bapakmu, dan biarlah saya yang tua ini nanti akan menemui bapak yang di surga. Saudara, kemudian anak muda ini berkata, tenang Pak Pendeta, barusan saya sebenarnya mencoba ransel parasut itu. Ransel pramuka saya lepas, dan saya mencoba parasut itu tadi. Saya hanya mencoba, tidak tahu kejadian seperti ini. Dan yang diambil pengusaha tadi adalah tas pramuka saya, Pak Pendeta. Jadi dia terjun bebas, dia tidak selamat. Jadi ini adalah parasut terakhir ini buat Pak Pendeta. Saudara-saudara, jadi betapa ruginya ketika tidak sabar ya dalam kehidupan ini. Betapa ruginya ketika kita tidak bisa menguasai diri, saudara-saudara. Saudara-saudara,
mari kita mengembangkan sikap kesabaran ini. Saya percaya kalau kita sabar, maka berkat Tuhan luar biasa akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jadi terhadap apa kita harus sabar? Yang pertama, kita harus sabar terhadap sesama. Yang kedua, kita harus sabar terhadap Tuhan, menantikan waktu Tuhan, karena Tuhan berjalan dalam waktunya. Dan yang ketiga, kita harus sabar terhadap kesulitan. Saudara-saudara, di dalam kitab Roma, kalau saya bacakan ayat ini bagi saudara, Roma pasal yang ke-12, ya, ayat yang ke-12, Roma pasal 12, ayat 12, dikatakan demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam tekanan. Karena kata kesesakan itu dalam bahasa aslinya adalah himpitan, tekanan, penderitaan. Tapi terjemahan bahasa Inggrisnya adalah tribulation, penganiayaan. Saudara-saudara, artinya ketika himpitan, tekanan, penganiayaan terjadi dalam kehidupan kita, sabar itu berarti tidak lekas putus asa. Kita bisa menguasai diri dengan baik. Saudara-saudara, itu adalah kesulitan dalam aspek yang lebih luas, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Saul tidak sabar ketika Samuel tidak datang-datang, saudara. Dia didesak-desak oleh rakyat. Akhirnya dia mengorbankan korban bakaran yang harusnya hanya Samuel yang boleh mempersembahkan korban itu, karena dia nabi Tuhan. Tapi ternyata apa yang terjadi, saudara? Ternyata Saul melangkahi Nabi Samuel. Dan kemudian dia mengambil korban itu, dia salah di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia kehilangan urapan. Dia kehilangan tahtanya. Ayub sabar. Sehingga Ayub mendapatkan pemulihan yang luar biasa. Saudara-saudara, dan diberkati berlipat kali ganda. Yusuf sabar untuk menantikan Tuhan dalam kesulitan. Saudara-saudara, karena Yusuf tahu bahwa mimpinya dulu untuk dia akan diberkati luar biasa, itu pasti akan terjadi. Itu vision yang dari Tuhan. Dan dia sabar, dia percaya akan hal itu. Ada ujian kesabaran terhadap Yusuf waktu itu ketika digoda oleh istri Potifar. Andai kata dia, saudara-saudara, tidak sabar dengan godaan istri Potifar, saya merasa dia akan gagal waktu itu untuk memperoleh berkat Tuhan. Tapi dia sabar, dia menantikan Tuhan, dan akhirnya 2 tahun setelah dia di penjara, akhirnya dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Dia menjadi orang kepercayaan Potifar, orang kedua paling berkuasa di Mesir setelah Potifar. Saudara-saudara, jadi Allah menghendaki kita menjadi orang yang sabar. Tujuannya apa? Supaya kita diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Saudaraku, bukan tidak terjadi apa-apa ketika kita menantikan Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi. Ada 2 hal yang terjadi minimal. Yang pertama, Allah mempersiapkan berkat yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, satu kali ada seorang anak yang naik mobil bersama ayahnya, duduk di bangku depan, saudara-saudara, dan ketika berhenti di lampu merah, ada seorang pengamen menyanyikan lagu-lagu dan mengemis, meminta. Ayahnya buka kaca, langsung ngasih 500 begitu, saudara ya. Anaknya protes, Papa ini begitu cepat memberi orang lain, tapi kalau saya minta selalu Papa bilang, tunggu nanti. Papa tidak adil. Saudara-saudara, kemudian ayahnya berkata, kamu tahu nak, bahwa kenapa ayah menunggu nanti, itu adalah karena ayah ingin memberikan yang terbaik untuk kamu. Kalau untuk orang luar, gopek 500, ayah kasihkan untuk mereka, Papa kasihkan untuk mereka. Tapi kalau untuk anaknya Papa kasih yang terbaik. Dan itu membutuhkan waktu yang tepat. Saudara-saudara, jadi Allah mempersiapkan berkat yang baik, sehingga Allah berjalan dalam waktunya. Dan kita perlu sabar berjalan dalam waktu Tuhan. Saudara-saudara, dan yang kedua, apa yang terjadi ketika kita menunggu dengan sabar, saudara, dalam kesulitan? Allah membentuk karakter kita menjadi pribadi yang teguh, yang kuat, yang ulet, yang rendah hati, tidak sombong, saudara-saudara. Dan itu adalah sebuah karakter yang mulia, karakter yang indah di mata Tuhan. Karena itu mari kita belajar sabar dalam kehidupan ini. Ada banyak kesulitan, ada banyak persoalan, ada banyak tekanan, saudara. Terutama hari-hari ini kita melihat ada banyak orang mengalami kesulitan.
Dan itu berimbas kepada semua orang, termasuk kepada anak-anak Tuhan. Tapi mari kita belajar sabar, tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ketika kita menantikan Tuhan pada waktunya, kita akan melihat Tuhan itu luar biasa memberkati kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar sabar untuk kita menantikan waktu Tuhan. Karena kalau kita tetap sabar, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan, saya percaya saudara semua diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara. Dan biarlah firman Tuhan boleh membekali kita untuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Menjadi pribadi yang menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Saudara, mari kita menaikkan satu pujian. Dan dalam pujian itu ada sebuah kata-kata yang sangat indah sekali. Waktu Tuhan adalah pasti yang terbaik. Dan kalau kita ada dalam situasi yang sulit hari-hari ini, saudara-saudara, imani kata-kata ini. Karena sebenarnya kata-kata dalam pujian ini berangkat dari apa yang dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 tadi. Ya, He makes all things beautiful in His time. Dia buat segala sesuatu itu indah pada waktu Tuhan. Saudara-saudara, mari bersama kita naikkan pujian ini dan kita merenungkan firman Tuhan. Ku
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan yang telah kita renungkan dan kita dengar. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang sudah kami renungkan, kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Hati kami sungguh diberkati. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang kami renungkan. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami, akan menopang kami, membantu setiap kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang indah di mata Tuhan, pribadi-pribadi yang sanggup mengembangkan sikap kesabaran di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Tuhan Yesus, dimanapun jemaat-Mu berada, biarlah kasih karunia-Mu turun atas kami semuanya, sehingga kami mendapatkan pertolongan Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kiranya firman yang telah kami dengar, Tuhan, semua ini boleh termeterai dalam hati kami, dan hidup kami menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dan renungkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saudara-saudara, saya masih ingin memberikan satu penekanan kepada saudara supaya kita tetap waspada ya di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari ini. Pemerintah berusaha berjuang untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, saudara-saudara. Saudara boleh melihat pada hari Kamis yang baru lalu bagaimana pertumbuhan jumlah daripada penduduk Indonesia yang terpapar oleh COVID-19 ini makin luar biasa. Hampir 40.000 pada hari Kamis yang lalu. Padahal hari Rabu sebelumnya itu hanya sekitar 23.000 sekian, saudara-saudara. Sebelumnya lagi 21.000 sekian. Terus bertambah. Dan ini dikhawatirkan menjadi sebuah gelombang baru yang mendatangkan krisis dalam segala hal. Saudara, karena itu tetap waspada, tetap sabar, ya, tetap mengikuti anjuran pemerintah. Bahkan kita gereja pun kebaktian online, saudara-saudara. Mari kita lakukan ibadah online ini dengan segenap hati di rumah kita masing-masing. Dan siapkan diri saudara setiap kali kita akan kebaktian online dengan persiapan praktis yang baik, berpakaian, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga persiapan fisik ini menunjang persiapan hati kita untuk kita siap seolah-olah kita masuk betulan ya dalam kebaktian yang diberkati. Saudara-saudara, mari kita segera akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dan kita akan berjumpa lagi dalam kebaktian online kembali minggu depan, saudara-saudara. Mari saudara, kiranya kita semua boleh menyiapkan hati kita, hidup kita, untuk kita kembali diberkati lewat ibadah online, lewat kehadiran Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita akan tutup kebaktian kita pada pagi hari ini, dan kita akan naikkan satu pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih untuk kebaktian yang diberkati pada pagi hari ini. Biar setiap kami yang mengikuti kebaktian online ini, kami merasakan kehadiran Tuhan di rumah kami masing-masing, di tempat tinggal kami masing-masing, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir, tidak dibatasi oleh tempat. Tuhan, Engkau dimanapun berada akan hadir. Dan biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah ini, kami merasakan kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan membawa berkat yang besar dalam kehidupan kami, untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk semua hal yang ada dalam kehidupan kami. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, supaya bangsa ini boleh segera keluar dari krisis ini oleh pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi hikmat untuk Presiden kami, Bapak Jokowi, memberikan hikmat untuk seluruh para menteri yang masih berjuang bersatu hati bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan, kiranya tolong memberkati seluruh tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Tuhan, mulai dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, dan semua nakes yang ada. Kiranya Tuhan tolong supaya Tuhan melindungi dengan kuasa-Nya, sehingga tidak terjadi lagi berjatuhan korban-korban di antara mereka, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, pulihkan bangsa kami Indonesia. Dan biarlah di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan, kami mau sabar, kami mau terus bergantung pada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kami meletakkan seluruh pengharapan kami kepada janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaktian yang diberkati ini, dan kami akan segera melanjutkan seluruh aktivitas kami hari ini dan sepanjang minggu ini. Kami serahkan seluruhnya semua dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa memohonkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, angkat dua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Dan sekarang sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, serta anugerah dari Allah Bapa kita di surga. Kasih karunia Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya karunia Allah ini turun dengan berlimpah-limpah atas kehidupan semua saudara. Memberkati langkah-langkah kakimu saat engkau keluar atau masuk. Memberkati buah kandunganmu, memberkati hewan ternakmu, memberkati sawah ladangmu, memberkati tempat adonanmu. Memberkati apapun yang dibuat oleh tanganmu, diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan dengan iman pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara yang percaya berkata, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kiranya berkat Tuhan menyertai semua saudara. Sepanjang minggu ini kita ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.